warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang mungkin ya bagi teman-teman ya yang melihat video ini. Jadi kami dari kelompok geografi nih. Sebelumnya perkenalkan dulu nih. Yang pertama ada saya Selbrian Rizky Walkap dari absen 30. Ada 28. Dan ada satu teman saya lagi yang sedang berhalangan. Ya. Absen 25. Nah, jadi kelompok kami ini ingin mengidentifikasi masalah lingkungan nih. Nah, masalah lingkungannya itu terkait penurunan tanah, betul. Jadi kita nih fun fact ada di mana nih? Daerah Kramat Jati. Kramat Jati, lebih tepatnya di Pasar Induk nih. Teman-teman bisa lihat di sini kami menjelajah sini karena ada satu titik yang sangat menarik untuk saya temukan di sini ya. Ketik satu saya nyebur. Jangan, Mawar. jangan. Ya, jadi teman-teman stay tune aja. Langsung kita geledah daerah yang ada di sini. Oke. Oke, di sini ya teman-teman bisa kita lihat di daerah sini itu mulai mengalami penurunan nih, karena datarannya itu nggak sama ya. Nah, kita lihat ke daerah kanan sini. Ya, oke, bisa dilihat antara kali dan juga tanahnya ini. Ya, ini kalinya nih, ya kan? Dan ini permukaan tanahnya itu nggak beda jauh teman-teman. Makanya cuma dibatasin sama yang namanya tembok ini nih. Jadi kita bakal menelusuri lebih jauh lagi ke depan sana karena ada yang daerahnya benar-benar sangat rendah dibanding juga kalinya ini teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Bisa dilihat di sini, ini kita baru berjalan berapa meter gitu ya. Tapi udah kelihatan lebih rendah kan di sini ya, benar gak kan? Benar. Nah, ini udah dilihat, bisa dilihat kan makin tinggi nih, apa namanya, temboknya. Padahal temboknya tuh nggak tinggi, tapi tanahnya yang lebih merendah. Ya, oke teman-teman, kita bisa melihat di sini ya. Boleh saya Reva agak naikkan lagi. Nah, agak naikkan lagi Reva. Nah, ini bisa dilihat kalinya ya, dibandingkan juga dengan tanahnya. Nah, itu udah setara gitu antara kalinya dan juga tanahnya. Dan ini bisa diindikasikan sebagai ada yang namanya penurunan muka tanah gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik yang menurut kita tuh paling parah. Walaupun kayak dindingnya nggak setinggi ini lagi, tapi bisa dilihat di sebelah sana itu airnya jadi makin tinggi ya guys. Walaupun sini tuh dindingnya nggak terlalu tinggi lagi. Jadi kayak kalau ada anak kecil sih harus dijagain kalau duduk-duduk di sini. Soalnya takut banget, apalagi arusnya lumayan deras teman-teman. Ya oke, kali ini kita akan mewawancarai warga sekitar sini. Langsung aja, gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan petualangan kita hari ini ya, Syarifah ya. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dona. Ibu Dona. Oke, Ibu Dona di sini udah berapa lama, Bu? Saya dari kecil, dari lahir di kecil. sini. Oh, dari lahir. Ya, tahun berapa tuh kira-kira, Bu? Saya 74. 74. Saya lahirnya ya. Iya. Oh, 1974 berarti teman-teman. Nah, Bu, kita punya beberapa pertanyaan di sini nih karena kita lihat daerah di sini tuh cukup unik ya, Bu ya, karena tanahnya sama kalinya tuh beda dikit, Bu. Iya, Oke. betul. Jadi pertanyaan yang pertama nih, Bu. Kalau di sini tuh tanahnya makin lama, makin hari tuh makin terasa lebih rendah atau enggak sih, Bu, sebagai warga di sini? Tanah kali ya. Iya, Semakin lama ya semakin naik. naik. Jadi Oh, rendah kalinya. gitu. Iya. Oh, berarti makanya di sini dipasangin kayak tembok-tembok begini ya, Bu ya. Pasang turapan. Oke. Nah, kalau misalkan dari zaman Ibu lahir nih, di sini tuh makin kesini lebih sering banjir apa enggak, Bu? Makin kesininya sering banjir, ada sering, ya sekitar mau 3 tahun belakangan ini. Oh, sampai sekarang. sampai sekarang makin sering tuh Iya. ya. Biasanya tuh air kiriman dari Bogor ya katanya ya, Bu Iya ya. benar. Oh, gitu. Jadi kalau di Bogor hujan pasti lewatnya kali sini. Iya. Oh. Sementara kan di tanah di sini juga rendah banget. Iya, Jadi benar. akhirnya ke belakang-belakang situ ya, Bu. Akhirnya turun. Nah, habis itu kalau di sini tuh apakah air jadi susah ngalir, Bu? Mengalir gitu. Karena banyak sampah ya, jadinya rada macet. Iya.
Jadi gara-gara banyak buang sampah sembarangan juga gitu ya Bu ya. Jadi makanya ininya jadi macet gitu ya, jadi susah ngalir. Oke. Selanjutnya nih Syarefa. Yang ini nih. Oke, di sini tuh karena ada tadi yang sampahnya jadi lebih numpuk itu tuh kira-kira tuh yang nanganin tuh siapa sih Bu? Penanganan pemerintah ada, cuma geraknya lambat. Jadi terpaksa ya kita warga setempat aja membantu pemerintah. Tapi kayak ada pasukan oranye gitu-gitu juga. Ada lumayan ya? ikut bantu juga kerja bakti, bersih-bersih. Oke. Nah kalau selanjutnya tuh kayak menurut Ibu nih, kenapa tuh tanah di sini tuh kira-kira bisa turun gitu? Ya karena sering hujan kali banjir, jadinya makin lama terkikis. Karena sering ada pengiriman air kali dari Bogor, jadi makin lama kan terkikis. Terus karena di sini banyak juga jadinya tinggiin ya. Iya, tuh dibikin kayak- turapan lebih tinggi. Iya. Terus berarti jadinya sekarang tuh mulai kelihatan ya perubahannya ya dari dulu. Ya sekarang udah mulai berkurang lah banjirnya. Iya. Oke. Sudah. Udah, oke. Iya. Ya terima kasih banyak ya Ibu ya Oh, iya, atas iya. sudah menjawab pertanyaan kami nih Bu. Iya. Semoga Ibu sama satu lagi nih Bu, kira-kira harapannya Kedepannya Ibu, iya kedepannya untuk untuk pemerintah. lingkungan di sini tuh bagaimana? Kalau harapan saya sih ya semoga pemerintah bisa membantu untuk menggali tanah yang di kalinya itu biar lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Iya. Oke, paling itu aja ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Oke. Ya guys, itulah wawancara singkat dari kita terkait warga yang ada di sini. Semoga kedepannya warga-warga di sini bisa mendapati keadaan yang lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Dan juga ya pemerintahnya juga bisa untuk membantu gitu. Terima kasih semuanya. Oke, jadi kita udah dengan narasumber kedua, kita akan menanyai tentang lingkungan seperti sampah ini ya. Terus kita dengan Bapak siapa? Bapak Samu. Bapak Samu. Oke. Yang pertama nih Pak, kira-kira tuh volume sampah yang Bapak kumpulkan tuh sehari tuh bisa berapa kilo ya? Paling minim 8 ton. Minimalnya tuh? Iya. Oh, wow, banyak Kalau juga ya. musim hujan begini bisa 10 ton. Cuma rata-rata kalau nggak musim hujan 8 ton. 8 ton. Oke. Lalu selanjutnya tuh pernah nggak sih Bapak tuh menemukan sampah yang dilarang untuk dibuang sembarangan kayak Nggak misalkan pernah. tuh Kalau di kayak sini untuk medis? lingkungan, nggak. Oh, Kalau itu rumah sakit umum, Puskesmas, sampahnya nggak nilain lagi itu dari jadi LH. benar-benar Betul. mereka ada ya. Lingkungan. Oke, Dari terus lingkungan. selanjutnya tuh sampah yang Bapak ambil tuh asalnya dari mana aja sih Dari kira-kira? warga-warga begini per RT. Oke, berarti nggak dari kali-kali gitu Oh ya? enggak lah, kalau kali lain lagi di sebelah Lain, sana. beda lagi. Nah, nanti ada lagi Oke. kali sebelah sana. Lanjut, Sadam. Ya Pak, selanjutnya dari pemerintah ada bantuan apa gitu nggak Pak untuk penanganan sampah di daerah sini? Ya memang ini dari Pemprov. Oh, berarti ini emang Tanggung dari jawab Pemprov. pemerintahnya ya? Iya. Di bidang era itu emang dari Pemprov. Bapak emang jadi suruh dari pemerintah. Betul. Nah, terakhir harapan Bapak ke depannya mengenai lingkungan di sini apa Pak? Ya supaya bersih, enak di Pandang. pandang, terus tahu nggak terlalu ini. Makanya kita sampai dari pagi sampai sore ya. Terus nanganin warga yang pada buang-buang ini kan. Kalau nggak kita arahin kan berantakan. Berarti suka pada buang sampah sembarangan juga nggak? Ya, sekarang udah alhamdulillah enggak. Udah tahu prosedur. Ya. Karena Bagus ya. untuk jaganya kan saya taruh di sini. Ya, nggak berantakan. Ya apalagi? Udah Pak. Udah. Terima kasih Bapak ya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah penurunan tanah bisa terjadi karena adanya pengikisan tanah oleh sebab banjir karena tergenang oleh air yang sangat lama. Oke, sekian video observasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sareva Saya Selbrian Upin. Saya Sadam Ipin. dan juga teman kami yaitu Queen Karisa Safa pamit undur diri. Mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.